Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kematian benar-benar menjadi rutinitas pemberitaan yang lazim kita terima dalam 2 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 memfasilitasi malaikat maut dalam menjemput mereka yang sudah sampai pada waktunya. Pemakaman pun terus mendapatkan penghuni baru, lubang-lubang kembali digali. Mereka menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang telah mati. Kita yang hidup memiliki keterbatasan untuk mengantarkan mereka. Para mayit itu harus dimakamkan lewat serangkaian protokol kesehatan. Meski demikian, kita masih bisa menjenguk saat mereka sudah berada di dalam tanah, sebuah sunnah untuk menghibur para jenazah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang menziarahi kubur saudaranya lalu duduk di sisinya, melainkan ia senang atas kedatangannya hingga dia bangkit." Salah satu sunnah saat berziarah kepada para ahli kubur adalah mengucapkan salam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya mengutip Ibnu Abdil Bar yang meriwayatkan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sunnah saat berziarah kepada para ahli kubur adalah mengucapkan salam. Rasul bersabda, tidaklah ada di antara orang muslim yang lewat di dekat kubur saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya kepadanya hingga ia membalas salaman itu. Lantas bagaimana salam untuk para ahli kubur yang tengah berbaring itu? Rasul mencontohkan salam yang terbaik yang harus diucapkan untuk ahli kubur. Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahikun nasallallahu lana walakumul afiyah. Semoga kesejahteraan tertimpa kepada kalian, para penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pernah pada suatu masa Rasulullah memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang Badar dari kalangan musyrik Quraisy. Mereka dilemparkan ke dalam sebuah lubang bekas sumur. Rasulullah pun mendekat dan berdiri di dekat mereka sambil memanggil namanya satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rob kalian adalah benar? Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Robku kepadaku adalah benar. Mendengar ini, Umar bin Khattab protes kepada Nabi sekaligus bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai?" Kemudian Rasul menjawab, "Demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab." Menurut Ibnu Qayyim, orang-orang yang salaf telah menyepakati jika orang yang meninggal dunia dapat mengetahui ziarah orang yang masih hidup di atas kuburnya. Dia pun merasa gembira karena kedatangannya itu. Inilah yang juga dikatakan Abu Bakar bin Abdullah di dalam kitab Katabul Kubur dengan meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia mendengarnya dan menjawab pertanyaannya hingga dia bangkit." Ibnu Qayyim bahkan menjelaskan, orang yang meninggal dunia bisa mengetahui amal yang dilakukan kerabat atau saudara-saudaranya. Dari Abu Ayyub, ia berkata, amal orang-orang yang masih hidup ditampakkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jika mereka melihat amal yang baik, maka mereka senang dan gembira. Dan jika mereka melihat amal yang buruk, maka mereka berkata, "Ya Allah, singkirkanlah amal itu." Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Sahadak bin Sulaiman al-Jafari. Ia berkata, "Aku mempunyai sifat yang kurang baik. Kemudian ayahku meninggal hingga membuatku sangat menyesal atas sikapku yang kurang memperhatikan ayahku. Suatu hari aku jatuh dan sakit. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu ayah. Dan dia berkata, 'Wahai anakku, aku senang ketika amalmu ditampakkan kepadaku dan menyerupai amal orang-orang yang soleh. Maka janganlah kamu buat orang-orang yang sudah meninggal di sekitarmu merasa sedih.'" Dalam riwayat lain, Ibnu Abid Daunya meriwayatkan dari Abu Kilabah. Ia berkata, "Aku pergi dari Syam menuju Bashar. Di tengah-tengah perjalanan, aku singgah di suatu tempat. Pada malam hari setelah bersuci, aku mendirikan sholat 2 rakaat.
Kemudian aku membaringkan kepalaku di atas sebuah kuburan, dan aku pun tertidur. Aku terjaga ketika kulihat orang yang ada di dalam kubur itu mengadu padaku dan berkata, "Semalaman engkau telah mengusikku. Kalian adalah orang-orang yang bisa beramal tapi tidak mengetahui. Sedangkan kami adalah orang-orang yang mengetahui namun tidak bisa beramal. 2 rakaat seperti yang engkau lakukan tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada penghuni dunia. Sampaikanlah salam kepada mereka. Doa mereka masuk ke alam kami berupa cahaya yang sebesar gunung." Sobat Muslim, begitulah harapan para ahli kubur kepada para penjenguknya. Mereka iri melihat orang-orang yang masih diberi kesempatan untuk beramal, sedangkan kita pun sungguh malu mengetahui segala maksiat masih bisa disaksikan mereka. Semoga kita menjadi orang-orang yang menjalankan perintah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.